Nah, sholat sunat muqayyad ada dua. Ada yang rawatib, ada yang ghair rawatib. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ala ashabihi wa ala junudihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Al-mukarramun wal muhtaramun, para alim ulama, para sesepuh bini sepuh, wabil khusus pengurus takmir Masjid Jami Jatisari, hadirin dan hadirat Bapak Ibu semuanya, jamaah salat subuh rahimakumullah. Alhamdulillah wa syukrulillah. Kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah menghantarkan kita memasuki hari yang ke-8 di bulan Ramadan yang penuh berkah ini. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga seluruh rangkaian ibadah kita, baik ibadah puasa, sholat tarawih, sedekah, infak, serta seluruh rangkaian ibadah yang lainnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Dan kita juga berdoa semoga Allah Subhanahu wa taala tetap memberikan kekuatan kepada kita semua, baik kekuatan ruhiyah, kekuatan jasadiah, kekuatan fisik maupun kekuatan ruhiyah rohani kita, untuk kita bersama-sama menuntaskan, menyempurnakan Ramadan yang penuh berkah ini, dan semoga Ramadan tahun ini Ramadan yang terbaik, Ramadan yang teristimewa, dan Ramadan yang lebih baik daripada Ramadan sebelumnya. Bapak Ibu rahimakumullah, pada kesempatan pagi hari ini kita bertemu lagi dalam kajian fikih kitab Shahih Fiqh Sunnah yang seyogianya kita biasa bertemu di hari Rabu sore setelah maghrib. Maka untuk sementara di bulan Ramadan ini kita pindahkan ke hari Kamis setelah sholat subuh tentunya. Dan pembahasan kita pada pagi hari ini kita akan melanjutkan pembahasan sebelumnya. Kita masih berada dalam pembahasan bab sholat sunnah. Kalau terakhir kita sampai kepada pembahasan tentang sholat sunnah rawatib, kita sekarang memasuki sholat sunnah yang ghair rawatib. Saya review terlebih dahulu pembahasan yang sudah kita bahas, Bapak Ibu rahimakumullah. Para ulama membagi bahwa secara umum sholat sunnah itu dibagi kepada dua. Satu, sholat sunat mutlak, dan yang kedua sholat sunat muqayyad. Sholat sunat mutlak, sholat sunat yang tidak terikat dengan tempat, waktu, kejadian. Pokoknya sholat sunnah saja. Waktunya, kapan, terserah. Jumlah rakaatnya juga tidak dibatasi. Nah, yang kedua ada sholat sunat muqayyad. Sholat sunat yang dilakukan karena terikat dengan satu, karena keberadaan tempat. Sholat tahiyatul masjid. Kenapa disebut tahiyatul masjid? Karena dia baru masuk ke masjid. Sholat tahajud, sholat qiyamul lail, sholat tarawih, sholat khusuf, sholat khusuf. Kenapa? Karena ada kejadian gerhana matahari, gerhana bulan. Nah, sholat sunat muqayyad ada dua. Ada yang rawatib, ada yang ghair rawatib.
Sholat sunat muqayyad rawatib itu sholat sunat yang dilakukan beriringan dengan sholat fardu. Kalau dilakukan sebelum sholat fardu namanya sholat sunat qobliyah. Setelahnya sholat sunat ba'diyah. Dan ini sudah kita bahas. Nah, di pagi hari ini masuk dalam pembahasan sholat sunat muqayyad ghair rawatib. Apa saja? Yang pertama kita akan bahas sekarang sesuai dengan urutan kitab ini, yaitu bab sholatul witri, sholat witir. Malam kita selesai menunaikan sholat tarawih, kita sholat witir. Nah, kita akan coba urai kembali, kita akan coba bedah kembali. Mudah-mudahan ini menguatkan pemahaman kita terkait dengan sholat witir. Nah, kenapa disebut sholat witir? Karena sholat ini dilakukan dengan jumlah rakaat yang witir. Makanya disebut muqayyad. Kalau di dalam kitab ini disebutkan ta'rifuha, definisinya al-witru bi fathil wawi wa kasriha. Witir diharokati wawunya itu kasrah dan boleh juga apa? Fathah, Bapak Ibu. Watri. Tapi ini enggak populer Bapak Ibu ya. Tapi kalau dalam bahasa Arab boleh itu. Salat witir dan salat watir. Tapi ma'rufnya masyhurnya witir. Apa itu witir? Al-adadul fardi kal wahid wa tsalatsah. Hitungan jumlah yang ganjil. 1, 3, 5, 7 gitu. Dan selanjutnya dalam sebuah hadis Nabi mengatakan innallaha witrun yuhibbul witra. Allah itu ganjil. Tapi ganjilnya Allah enggak sama dengan ganjilnya hitungan. Ya, enggak sama. Tapi kan Allah satu itu kan ganjil, tapi satunya Allah beda dengan satunya benda. Kalau satunya Allah itu nggak bisa diurai, nggak bisa dipecah karena Allah bukan materi. Gitu. Tapi kalau disebut berapa jumlah Allah? Satunya itu tidak ada yang bisa menyamai kan gitu. Allahu ahad, Allahu somad, lam yalid walam yulad. Allah suka dengan yang ganjil-ganjil. Dan kalau kita baca beberapa riwayat, beberapa hadis dan beberapa momentum, memang dalam beberapa hal Rasulullah itu selalu menyukai dengan hitungan jumlah yang ganjil. Nabi menganjurkan dan suka kalau kita berbuka puasa itu makan kurma jumlahnya berapa Bang? Ganjil. 1 kilo, 3 kilo gitu. Yang ganjil-ganjil. Nabi kalau beristinja menggunakan batu atau dengan istijmar istilahnya, kan meminta kepada para sahabat untuk mencarikan jumlah batu berapa? 3. Sahabat mencarinya gitu. Dapat 1, 2, tapi pas nyari yang ketiga nggak dapat. Ada seperti batu keras hitam gitu kan. Diberikan juga sama sahabat kepada Nabi. Tapi Nabi ini melihat, ini yang ketiga ini bukan batu, ternyata itu apa? Kotoran khimar yang sudah mengeras seperti batu gitu kan. Akhirnya sama Nabi dibuang kan gitu. Mengkafani mayat, mensunahkan 3 helai kafan bagi laki-laki, bagi perempuan 5. Nah, Nabi suka yang ganjil-ganjil juga. Wal witru istilahan. Nah, sedangkan menurut istilah ahli fikih, salat witir itu apa? Hiya salatun tufa'alu ma baina salatil isya wa tulu'il fajri. Salat yang ditunaikannya waktunya antara setelah isya sampai terbit matahari, sampai subuh, sampai fajar. Tuhtamu biha salatul lail, yang biasanya salat witir itu dilakukan untuk menutupi salat malam. Di sunnahnya bahwa sholat witir itu diakhirkan
untuk menutup sholat malam diakhiri dengan sholat witir. Terus bagaimana kalau seandainya kita sholat taraweh tadi malam, habis sholat isya 8 rakaat, yang 8 rakaat misalkan. Kemudian kan ditutup dengan sholat witir, betul Pak? Nah boleh nggak nanti kalau jam 12, jam 1, jam 2 sebelum subuh bangun sholat tahajud? Terus kalau boleh witir lagi nggak? Nanti akan kita bahas. Jadi prinsipnya Bapak Ibu, sholat witir itu dilakukannya antara setelah isya sampai sebelum terbit matahari. Wa sumiyat bidzalika, disebut sholat witir li annaha tusalla witron, karena sholat ini dilaksanakan dengan jumlah rakaat yang witir 1, 3, 5, 7, 9, 11 selanjutnya. Tapi biasanya kebanyakan orang witir 3 rakaat ya, betul nggak Pak? Boleh gak 5 rakaat Pak? Boleh. 7 rakaat boleh gak? Nanti malam dicoba witirnya 7 Bapak Ibu. Atau 9 gitu. Wah ini banyakan nanti witirnya daripada sholat tarawehnya ini gitu kan. Tapi nggak apa-apa. Gitu. Kan kata Nabi, alaika bikasratis sujud. Pernah ada seorang sahabat datang. Kemudian Rasulullah bertanya, wahai sahabat, coba apa sih yang kalian inginkan dalam hidup ini? Apa sih yang ada dalam benak kalian? Ternyata salah satu di antara mereka ada yang berkata, ya Rasulullah, inni murafaqatuka fil jannah. Yang ada dalam benak saya dan ada dalam mimpi saya itu cuma satu dalam hidup ini. Apa? Ingin menemani engkau kembali dalam surganya. Saya baca Bapak Ibu beberapa dialog antara Nabi dan para sahabat ketika Nabi memberikan kesempatan kepada para sahabat untuk bertanya, meminta hampir semua itu mereka itu bertanya, Rasul tolong dong tunjukkan kepada kami amalan apa saja yang bisa menghantarkan, yang bisa menjadi wasilah kami bisa berjumpa lagi dengan engkau. Itu hampir semua Pak. Cuma ada satu yang kalau bertanya kepada Nabi itu dia nggak pernah nanya tentang amalan penghuni surga, tentang amalan-amalan keutamaan-keutamaan. Biasanya nanya itu yang jelek-jelek, yang buruk-buruk yang akan terjadi pada umat ini. Hudzaifah ibnu Yaman. Tapi hampir semua para sahabat kalau ditanya apa cita-cita besar kamu, semuanya jawabnya apa Pak? Surga. Ini mimpi besar mereka. Seperti kita minta tiap hari setelah sholat tarawih, Allahumma inna nas'aluka ridhoka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Karena memang para sahabat itu tahu betul Bapak Ibu, kebahagiaan hakiki, kesuksesan sesungguhnya itu enggak ada kecuali surga. Makanya Bapak Ibu kalau ditanya, anak-anak kita tanamkan kalau ditanya kamu cita-citanya apa, satu saja, jangan banyak-banyak, masuk surga gitu. Cuma karena memang hidup ini kita di dunia yang sudah serba materi, kita lahir sudah disuguhkan dengan materi, bacaan kita materi, benda, dunia, maka selalu kadang-kadang yang ada dalam benak kita itu bahwa kebahagiaan, kesuksesan itu diukur dengan dunia. Betul Pak? Nah kebahagiaan, visi besar ini kadang-kadang tertutupi dengan kehidupan dunia. Kita yang mengukur kalau sukses, bahagia itu kalau punya rumah besar. Kalau punya mobil, cc-nya besar. Kalau punya gajinya harus besar. Kalau punya istri yang badannya besar. Yang besar-besar. Nah, visi ini yang kadang-kadang kita terlupakan. Kadang-kadang nggak serius juga. Makanya kata Allah mengatakan apa? Bal tu'thirunal hayatad dunya wal akhiratu khairu wa abqa. Ini sahabat ditanya, apa sih yang kalian ingin? Jawab Nabi apa? Kata sahabat apa? Rasulullah apa sih yang bisa menghantarkan kami untuk mendapatkan itu? Maka Rasul menjawab apa? Alaika bikasratis sujud. Perbanyaklah oleh kalian sujud. Perbanyaklah oleh kalian sholat. Makanya
Nabi mencontohkan kepada kita sholat yang sunnah itu ternyata banyak Bapak Ibu. Jumlahnya lebih banyak daripada sholat sunat fardu. Sholat fardu cuma 17 rakaat. Salah satunya adalah witir. Witir juga ada 1, 3, kemudian 5, 7, 9. Ya. Nah ini pilihan. Kemudian Bapak Ibu, wa sholatul witri ikhtilafun fiha. Apa sih hukumnya sholat witir itu? Ternyata para ulama berbeda pendapat. Terjadi khilaf. Fakila bahkan mereka berpendapat juga hal hiya juz'un min sholatil qiyam wa tahajud. Apakah sholat witir itu bagian dari sholat malam atau bagian daripada sholat tahajud atau terpisah? Bapak Ibu, malam sholat tarawih. Boleh nggak sholat witir langsung? Atau harus langsung ditutup dengan sholat witir? Misalkan Bapak Ibu tadi sholat 11 rakaat, 8 tarawih, witir 3. Setelah 8 rakaat, saya pulang aja. Maksudnya, saya nggak sholat witir setelah sholat tarawih itu. Kalau sendiri. Kalau berjamaah memang kalau kita jadi makmum dan kemudian imam setelah tarawih itu langsung witir, mayoritas para ulama menyatakan lebih afdal ikut sholat imam sampai selesai. Kalaupun kita mau sholat lagi, sholat tahajud saja. Nah, misalkan kita sholat tarawihnya sendirilah di rumah atau di masjid, nggak bersama imam. Boleh nggak Pak? Sholat tarawih saja. Nanti witirnya diakhirkan setelah sholat tahajud. Nanti mau bangun lagi soalnya. Ternyata itu boleh. Karena sholat witir itu menurut mayoritas para ulama bukan bagian daripada sholat tarawih. Sholat witir ya sholat witir, sholat tarawih sholat tarawih. Cuma karena ada perintah Nabi, ija'alu, jadikanlah akhir sholat malam kalian itu adalah dengan witir. Khawatir nanti tidak bisa bangun malam, tidak sempat sholat tahajud. Berarti apa? Witir itu menutup sholat tarawih. Gitu. Walaupun ada yang berpendapat sholat witir bagian daripada sholat tahajud atau sholat tarawih sendiri. Terus hukumnya apa? Sunnah muakkad, wajib, atau sunnah biasa? Hukmul witri li ahlil ilmi fi hukmil witri qaulan. Ternyata Bapak Ibu, para ulama fikih terkait dengan hukum witir itu berbeda pendapat juga. Ada 2 pendapat. Pendapat yang pertama menyatakan wajib. Ini pendapat Imam Abu Hanifah. Jadi sholat witir itu wajib Bapak Ibu. Dan Imam Abu Hanifah ini dalam beberapa hal berbeda. Ya, memberikan hukum amalan menurut mayoritas para ulama sunnah, menurut Imam Abu Hanifah wajib. Termasuk witir, termasuk kurban Bapak Ibu. Kalau menurut Imam Abu Hanifah yang namanya kurban itu bagi yang mampu, itu wajib. Termasuk witir juga. Jadi dalam beberapa hal beliau sangat tegas. Ini mazhab Abu Hanifah. Kenapa? Mengutip sebuah riwayat, walaupun kemudian ini didhaifkan oleh mayoritas para ulama. Man lam yutir falaisa minna. Barang siapa orang yang tidak melaksanakan sholat witir, tidak termasuk bagian daripada umat kami. Kalau dilihat dari teksnya, dari nasnya, wah ini Nabi sangat tegas. Seperti perintah Nabi untuk berkurban. Man lahu sa'atan walam yudhahi. Barang siapa di musim penyembelihan hewan kurban tanggal 10, 11, 12, 13, dia punya kelapangan rizki, bisa membeli seekor kambing, tapi dia tidak menyembelih, jangan mendekati musola. Gitu. Maka disimpulkan oleh Imam Abu Hanifah, oh berarti wajib sampai seperti itu nanti. Nah sholat witir juga sama. Dalam riwayat yang lain, Abu Hanifah mengutip sebuah hadis, innallaha zadakum sholatan. Allah itu telah menambahkan kepada kalian sholat. Bukan sholat fardu saja, ada sholat-sholat tambahan. Wahiyya sholatul witri, dan dia itu sholat
witir fasalluha fima bainal isya ilal fajri, maka salatlah antara isya dan fajar. Nah, banyak riwayat-riwayat yang dikutip oleh Imam Abu Hanifah. Sementara Bapak Ibu rahimakumullah, menurut jumhurul ulama, mayoritas para ulama, annahu sunnatan muakkazah, tidak termasuk wajib tapi sunnah muakkad saja. Karena kalau wajib itu konsekuensinya berarti kalau kita tidak melakukannya kita berdosa, wajib. Dan menurut jumhur ulama sunnah muakkad saja, seperti sholat tarawih, sholat tahajud, ya, tidak termasuk wajib. Apa dalilnya? Dibantah oleh mayoritas para ulama dengan dalil terkait dengan datangnya para sahabat yang bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, tunjukkan kepada kami jalan menuju surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasulullah mengatakan khamsu sholawatin fil yaumi wal lailah. Udah cukup, salat 5 waktu saja sehari semalam. Para sahabat bertanya, hal alayya ghairah? Adakah yang lainnya Rasulullah? Kata Rasulullah, la, enggak, cukup ini aja. Yang 5 waktu saja, sempurnakan khusyuk. Itu sudah menjadi kunci engkau mendapatkan surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Para sahabat masih merengek lagi, meminta lagi, Rasulullah, masa sih ini saja? Boleh gak kami sholat yang lain? Maka kata Rasulullah, illa antatawwa. Tapi kalau seandainya engkau mampu, silahkan saja sholat yang lain. Nah, kata-kata Rasulullah, la, pokoknya jangan, tidak ada kecuali ini, menunjukkan bahwa memang itu yang fardu. Karena kalau sholat witir itu fardu harus, berarti Nabi menambahkan witir itu dan sholat witir langsung. Ya, banyak hadis dan ini sahih yang kemudian dijadikan oleh mayoritas para ulama, jumhur ulama, termasuk mazhab Maliki, Syafi'i dan Hambali, bahwa akhirnya memang pendapat yang rajih, pendapat yang lebih kuat bahwa sholat witir itu sunnah muakkad, tidak wajib, sunnah, tapi kalau bisa ada waktu kesempatan jangan ditinggalkan. Ya, sunnah mendekati wajib seperti itu. Ya. Nah, ini tentang hukumnya. Pertanyaannya, Bapak Ibu rahimakumullah, waktunya kapan yang paling utama? Bolehkah kita witir sebelum tidur? Apakah setelah tidur kemudian kita bangun kemudian sholat witir lagi, boleh enggak? Nah, di sini akan kita bahas. Ajma'a ahlul ilmi, para ulama sepakat, ala anna ma baina sholatil isya ila tulu'il fajri waktun lil witri. Jadi waktu yang witir itu membentang antara setelah isya sampai saat fajar, sampai saat waktu subuh. Maksudnya sebelum subuh. Selama belum waktu subuh masih diperbolehkan witir. Ini ajma' sepakat. Summa ikhtalafu fi jawazihi ba'dal fajri. Nah, pertanyaannya, kalau waktunya setelah isya sampai menjelang fajar, terus kalau seandainya sudah subuh, sudah azan dikumandangkan dan kita sudah sholat subuh, bolehkah witir? Witir setelah sholat subuh, di waktu pagi, jam 8, sholat apa? Sholat witir, boleh enggak? Ternyata Bapak Ibu para ulama berbeda pendapat. Pendapat ini sampai 5 pendapat. Tapi dari 5 pendapat itu secara umum hanya cuma 2 pendapat. Ya. Pendapat yang pertama, la yajuzu ba'da tulu'il fajri, tidak boleh setelah terbit fajar. Setelah subuh itu enggak ada lagi sholat witir. Ya. Ini pendapat siapa? Pendapat mazhab Abu Hanifah, Hanafi. Kenapa? Karena dalam beberapa riwayat ya disebutkan utiru qabla an tusbihu, witirlah sampai kalian sebelum sampai waktu subuh.
Man adraka subha walam yutar fala witra lahu. Barang siapa orang sudah bertemu dengan waktu sholat subuh, kemudian dia belum menunaikan sholat witir, jangan witir. Gitu. Ini riwayat Ibnu Huzaimah. Dalam riwayat yang lain, ya, sholatul laili masna masna, sholat sunat malam itu jumlahnya 2 rakaat. Fa idza khashiya subha, tapi kalau kalian sedang sholat tahajud, sholat malam, kemudian khawatir tiba-tiba kemudian waktu sholat subuh tiba, shalla rakaatan wahidatan, maka segeralah tutup dengan sholat 1 rakaat saja. Apa? Witirlah 1 rakaat itu ya, sebelum sholat fajar. Oh, berarti kalau begitu enggak ada namanya witir setelah fajar. Itu menurut pendapat Imam Abu Hanifah. Sementara pendapat yang kedua, ya juzu ba'da tulu'il fajri malam yusallis subh. Diperbolehkan saja kita sholat witir ya di waktu setelah fajar selama kita belum menunaikan sholat subuh. Selama belum sholat subuh. Nah, ini khilaf ya, biasa Bapak Ibu kalau dalam masalah fikih itu terjadi perbedaan itu sangat memungkinkan dan sangat banyak sekali. Tetapi Bapak Ibu rahimakumullah, menurut pendapat yang lebih kuat, menurut pengarang kitab ini, alladzi yadhhar, yang lebih nampak pendapat yang lebih kuat dari 2 pendapat ini, annal awal, yaitu pendapat yang pertama yang menyatakan bahwa tidak ada sholat witir setelah subuh, itu lebih kuat. Itu lebih kuat. Kecuali kalau seandainya orang menunaikan sholat witirnya setelah subuh itu diperbolehkan saja, dan itu pernah dilakukan oleh para sahabat, tapi itu dilakukan dalam apa? Sholat qadha. Jadi sebenarnya dia itu sholatnya itu, witirnya itu sebelum subuh. Waktunya di waktu malam. Tapi para sahabat kalau gak sempat Bapak Ibu, dan termasuk Nabi, menunaikan ibadah sholat tahajud termasuk sholat witir di malam hari itu diganti di waktu siang, di waktu pagi Bapak Ibu. Itu yang ditinggalkan sholat sunnah. Jadi para sahabat termasuk Nabi itu Bapak Ibu rahimakumullah, walaupun sholat sunnah, ketika dia tinggalkan karena ada uzur, gak sempat saking lelahnya misalkan, yang biasa setiap malam dia sholat tahajud, sholat qiyamul lail, dan diakhiri dengan sholat witir, tertinggal, diganti di waktu pagi. Nanti akan kita dapatkan riwayat. Jadi itu bukan berarti dalam arti sholatnya qadhaan, adaan, tapi qadhaan, sebagai pengganti saja. Asalnya sholatnya itu memang di waktu malam sebelum subuh. Cuma karena terlewat, para sahabat Nabi merasa ada sesuatu yang hilang, suatu amalan yang sudah menjadi rutinitas tiba-tiba kemudian ditinggalkan, maka diganti di waktu setelah fajar. Lanjut Bapak Ibu. Terus waktu yang paling utama kapan? Di antara waktu yang membentang antara Isya sampai menjelang fajar itu kan lama itu. Berapa jam? 1 malam Bapak Ibu. Ya. Maka Bapak Ibu rahimakumullah, dalam kitab ini disebutkan bahwa waktu sholat witir tadi sudah dijelaskan waktunya membentang antara setelah Isya sampai menjelang fajar. Ya. Diperbolehkan. Tapi di antara waktu ini yang paling afdol, yang paling utama, wal afdalu an yakuna fi thulutsil akhiri minal lail. Ya, yang paling utama itu adalah sholat witir itu diakhirkan, Bapak. Sepertiga malam. Kenapa? Berdasarkan petunjuk Nabi, perintah Nabi, ij'alu akhir sholatikum bil laili witron. Jadikanlah penutup sholat malam kalian itu sholat sunat witir. Sholat witir. Jadi asalnya Bapak Ibu, hukumnya, sunnahnya, utamanya witir itu diakhirkan. Wa hadza idza wathiqa bis tiqadhihi akhiril lail.
Tapi ini dianjurkan bagi mereka yang dia sangat yakin bahwa nanti setelah tidur itu dia bangun dan akan sholat malam. Jadi kalau Bapak Ibu rahimakumullah misalkan yakin mantap bahwa nanti mau bangun, mau sholat malam gitu kan, saya nanti witirnya diakhirkan saja. Karena ada perintah dari Nabi, jadikanlah penutup sholat malam kalian dengan sholat witir. Ya. Kalau yakin, Bapak. Fa in khasyiya alla yastayqidha lil witri akhiral lail, tapi kalau seandainya khawatir belum tentu nanti malam sholat tahajud, belum tentu nanti malam bangun. Karena belum ada kepastian bisa dan khawatir tidak bisa sholat malam nanti, bangunnya menjelang subuh misalkan. Saya witirnya sebelum tidur. Nah, ketika kita khawatir dan belum ada kepastian bahwa kita akan bisa bangun di waktu malam, maka pada waktu itu apa? Fayustahabbu an yutira qablan naum. Maka dianjurkan, disunahkan witirnya sebelum tidur. Dan Bapak Ibu rahimakumullah, hal ini pula yang telah dilakukan oleh para sahabat Nabi. Para sahabat Nabi witirnya itu beda-beda. Ada yang witirnya sebelum tidur, ada yang setelah tidur. Sahabat yang biasa witirnya sebelum tidur itu adalah sahabat Abu Bakar As-Siddiq. Sahabat yang biasa witirnya selalu diakhirkan, dilakukan setelah bangun malam, itu adalah kebiasaan Umar bin Khattab. Jadi boleh, silahkan. Dalam sebuah riwayat dari Abi Qatadah, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam qala li Abi Bakar. Nabi suatu ketika nanya kepada Abu Bakar, "Mata tutir?" Qala utiru tsumma anamu. Abu Bakar, kalau engkau sholat witir kapan? Kata Abu Bakar, saya kalau witir itu sebelum tidur Rasulullah. Setelah witir kemudian aku tidur. Kemudian Rasul mendatangi Umar. Faqala li Umar, mata tutiru? Umar, kalau engkau witir kapan? Qala, maka Umar menjawab, anamu tsumma utiru. Kalau saya tidur dulu, baru kemudian witir. Jadi witirnya itu dilakukan setelah bangun tidur. Maka setelah itu Rasul berkata kepada Abu Bakar, akhadta bil hazmi awil wathiqah. Engkau ini Abu Bakar orangnya memang hati-hati, luar biasa. Ya, engkau telah melakukan tindakan preventif, ya, untuk supaya memastikan dia benar-benar sholat witir di malam itu, dan dia belum ada kepastian nanti di malam itu bangun untuk sholat witir. Engkau witirnya duluan, nggak apa-apa. Memang engkau orangnya seperti itu. Tapi kemudian datang kepada Umar dan Rasul berkata, akhadda bil quwwah. Engkau ini memang luar biasa orangnya, wahai Umar. Engkau ini memiliki azam yang kuat dan engkau yakin banget engkau nanti akan bangun malam hari. Nah, ini dua sahabat ini berbeda Bapak Ibu, ya, pelaksanaan witir. Jadi diperbolehkan, monggo. Ya, diperbolehkan. Hal yazuzu tanafulu ba'dal witri wa hal yukarrirul witra? Nah, pertanyaannya, boleh nggak kita sholat sunat lagi di malam hari padahal kita setelah itu sholat menunaikan sholat witir? Kalau boleh, apakah harus witir lagi? Contoh tadi malam, Bapak Ibu sebelum tidur sholat tarawih, kemudian diakhiri dengan witir 3 rakaat. Nah, boleh nggak sih di malam hari jam 12, jam 1 bangun untuk sholat sunnah, sholat tahajud? Sholat tahajud itu sholat yang dilakukan di malam hari, disunahkan setelah tidur terlebih dahulu. Boleh enggak? Bapak Allah, menurut kitab ini, man shallal witra, barang siapa seorang sudah menunaikan sholat witir, summa badalahu ba'da dzalika an yusalliya nafalan, kemudian di malam hari itu dia bangun berniat untuk sholat sunnah. Falil ulama fihi qaulan, menurut para ulama ada 2 pendapat, berbeda lagi para ulama. Pendapat yang pertama, annahu yajuzu, diperbolehkan Bapak Ibu. Misalkan di Masjid Jami membuat agenda di bulan Ramadan, di 10 hari terakhir ada program i'tikaf. Salah satu program i'tikaf itu di malam hari sebelum sahur ada sholat tahajud berjamaah misalkan. Biasa yang dilakukan di Masjidil Haram, di Masjid Nabawi juga begitu Bapak Ibu. Jadi di bulan Ramadan itu ada sholat tarawih, ada sholat tahajud.
Nah, maka pendapat yang pertama Pak, ya juzu boleh. Walahu an yusalla ma syaa. Silakan, dia sholat berapa rakaat pun setelah kita bangun tidur itu. Mau 2 rakaat, saya bisanya 2 rakaat. Mau 4 rakaat. Mau 6 rakaat. Mau 8 rakaat. Tapi kalau riwayat Aisyah itu ketika ditanya tentang sholat malamnya Rasulullah di rumahnya ya Bapak Ibu, bukan di masjid, bukan sholat tarawih. Nanti akan kita bahas tentang sholat tarawih. Ketika ditanya Aisyah bagaimana, berapa sih jumlah sholat malamnya Rasulullah rakaatnya? Kata Aisyah, kalau Rasulullah sholat malam yang aku lihat, yang aku tahu berarti di rumahnya Bapak Ibu, baik di luar Ramadan ataupun di bulan Ramadan, dia tidak lebih daripada 11 rakaat. Tapi sekali lagi ini sholatnya di rumah Nabi Muhammad SAW. Yang sholat berjamaah bersama para sahabat di masjid itu tidak disebutkan jumlah rakaat. Ya. Nah, jadi Rasulullah juga sholat dipersilahkan. Tapi la yu'idul witra. Ini menurut pendapat yang pertama. Tapi sholat witirnya nggak usah diulangi. Nggak usah witir lagi Pak. Udah cukup 2 rakaat, 6 rakaat, 8 rakaat. Misalkan. Nggak usah witir lagi. Nggak usah witir. Dan ini menurut jumhur. Mayoritas para ulama. Termasuk mazhab Hanafi, Maliki, dan Hambali. Sebagian mazhab Syafi'i. Ya. Seperti itu. Apa dalilnya? Fa amma jawazus sholati ba'dal witri, dalil yang menunjukkan bolehnya sholat malam lagi setelah witir, karena ada sebuah hadis riwayat Aisyah, hadis Muslim, kata beliau, kana yusallimu tasliman yusammi'na. Kalau Nabi itu setelah dia sholat malam di rumahku itu, menutup sholat malamnya itu apa? Dia mengakhirinya dengan salam. Dan kami mendengar ya salam akhir Nabi dalam sholat malam itu. Tapi setelah itu, summa yusalli raka'ataini ba'da ma yusallima wa huwa qa'id. Tapi kadang Rasulullah setelah sholat malam, sholat tahajud itu apa? Dia sholat lagi 2 rakaat. Dipahami oleh para ulama, oh Rasulullah itu sudah sholat tahajud, sudah diakhiri dengan sholat witir, tapi kemudian nanti dia sholat lagi. Ya. Seperti itu Bapak Ibu. Nah ini menurut jumhur, silahkan saja. Dalam riwayat yang lain, riwayat Ummu Salamah, kana yarka'u raka'ataini ba'dal witri wa huwa jalisun. Rasul itu pernah, Rasulullah sholat 2 rakaat padahal dia sudah sholat witir sebelumnya. Gitu. Oh berarti walaupun sudah sholat witir kita mau sholat sunat lagi nambah boleh. Oh boleh. Ini menurut pendapat yang pertama. Menurut pendapat yang kedua, la yajuzu tanaffulu ba'dal witri illa an yanqadha witruhu wa yusalli summa yutir. Kalau menurut pendapat yang kedua itu tidak boleh ada sholat sunat lagi, sholat tahajud di malam hari. Ya. Setelah kita sholat witir. Jadi kalau sudah sholat witir udah. Tapi kalau mau sholat tahajud lagi boleh. Hanya syaratnya apa? An yunqadhu witruhu. Sholat witir yang sudah dilakukan sebelumnya sebelum tidur itu harus dianulir dulu. Harus dibatalkan dulu. Ya. Jadikan sholat witirnya jangan sholat witir gitu. Gimana caranya? Caranya ya an yabda'a nafalahu bi raka'atin yasfa' biha witr. Jadi kalau kita habis sholat tarawih diakhiri dengan witir, kemudian kita bangun malam, saya mau sholat tahajud lagi, maka sebelum sholat tahajud apa? Sholat 1 rakaat dulu. Ini menurut qaul para ulama. 1 rakaat. Setelah 1 rakaat baru sholat tahajud. Setelah sholat tahajud selesai, akhiri dengan sholat witir. Jadi sholat rakaat yang pertama itu untuk menggenapkan sholat witir yang sudah dilakukan sebelum tidur. Yang tadinya 3 rakaat, supaya definitif dia tidak jadi sholat witir, ditambah jadi 4. 4 kan bukan ganjil gitu Bapak Ibu. Ini menurut pendapat yang kedua, dan ini dalam mazhab Syafi'i Bapak Ibu. Ya.
menurut mazhab Syafi'i. Dan sebagian juga dianut oleh Ibnu Mas'ud dan Ibnu Abbas. Apa dalilnya? Nah, dia berpegang kepada keumuman perintah dari Nabi. Ija'alu akhira sholatikum bil-laili witran, jadikanlah akhir penutup sholat malam kalian itu adalah sholat witir. Jadi sholat witir itu harusnya adanya di ujung terus gitu Bapak Ibu. Karena kita sudah sholat witir tadi, kita mau sholat sunat. Yang witir dilakukan itu dianulir, digenapkan dulu. Nanti witirnya diakhirkan. Itu menurut pendapat yang kedua. Tetapi Bapak Ibu, menurut pengarang kitab ini, warrajih, pendapat yang lebih kuat. Sepertinya apa? Al-qaulul awal, pendapat yang pertama itu lebih kuat. Kenapa? Li thubuti fi'lin nafilah badal witri anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena ada nas hadis Nabi bahwa Nabi pernah melakukannya setelah sholat witir dan Nabi tidak witir lagi. Ditambah lagi ada sebuah hadis la witrani fil laili, tidak ada dua witir dalam satu malam. Gitu Bapak Ibu. Yang kedua tadi ya, menggenapkan sholat witir yang sudah dilakukan sebelum tidur. Ini masalahnya udah jedanya udah panjang, waktunya sudah berbeda seperti itu, dan itu memang tidak dilakukan secara pasti oleh Nabi Muhammad SAW. Terakhir Bapak Ibu rahimakumullah, ini waktunya sampai jam berapa? Habis ya? Ya gimana, lanjut apa nanti sambung Pak? Sambung ya? Ya baik, ini soalnya nggak kelihatan jamnya, jadi saya nggak mempertimbangkan. Ini waktunya masih panjang. Bapak rahimakumullah. Jadi itu terkait dengan masalah sholat witir. Jadi prinsipnya Ibu, nanti kalau seandainya kita sudah sholat sholat tarawih, bangun malam lagi, monggo silahkan sholat tahajud. Tapi nggak usah witir lagi. Ya, 8 rakaat misalkan itu kan. 2 rakaat, 4 rakaat, monggo. Nah, nanti pertanyaan selanjutnya, bagaimana sholat witir kita lakukan? Berapa jumlah rakaatnya? 1, 3, 5, 7, 9 boleh. Cuma Bapak Ibu, ternyata dari beberapa riwayat nanti akan kita bahas bahwa pelaksanaan cara sholat witir antara yang rakaatnya 1, 3, 5, 7 itu beda. Beda Bapak Ibu. Nah, seperti apa perbedaannya? Nanti akan kita bahas pada kesempatan yang akan datang. Karena waktu kita terbatas Bapak Ibu. Demikian sementara kajian kita di pagi hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Sekali lagi, ini bukan suatu yang baru, tapi masih perlu, bukan suatu yang asing, tapi masih penting biar kita memahami betul ya terkait dengan fikih sholat witir ini. Tentu memahami dan kita tahu dasar-dasar hukumnya. Sehingga kita lebih yakin lagi, lebih mantap lagi kita mengamalkannya. Demikian yang saya bisa bahas pada kesempatan pagi hari ini. Yang benar dari Allah dan Rasulnya, yang salah dari kehilapan saya pribadi. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq, wa nasrun minallahi wa fathun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.